Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Nafa dari Universitas Yatsi Madani, Fakultas Teknologi dan Bisnis Prodi Bisnis Digital. Selamat pagi para bapak ibu-ibu dari PT XYZ. Di sini hadirat saya di sini akan mempresentasikan terkait business presentation saya, yaitu Your Hope Cookies. Nah, di sini itu akan mengangkat tema pengembangan dan optimalisasi website Your Hope Cookies sebagai strategi pertumbuhan bisnis cookies berbasis digital. Oke, kenapa harus cookies? Nah, cookies itu telah berevolusi dari yang awalnya cemilan menjadi suatu emosi, gifting, dan yang bermakna bagi orang-orang yang menerimanya gitu. Nah, di tengah meningkatnya tren snack premium, pasar ini masih mendominasi terkait persaingan harga tanpa diferensiasi cerita dan pengalaman. Jadi, pasar itu didominasi oleh persaingan harga, nggak ada sama sekali cerita, pengalaman, experience, euforia itu gak ada sama sekali gitu. Nah, hal ini itu membuka salah satu peluang bagi brand cookies berbasis emotional branding, yaitu Your Hope Cookies, yang digarap secara strategis melalui kanal digital. Selanjutnya itu ada solusi brand dan positioning brand. Nah, di sini cookies Your Hope Cookies ini itu menggunakan cookies yang premium berbasis emotional branding. Jadi cookies ini itu setiap orang yang menerima akan mendapatkan suatu emosional ataupun mendapatkan kesan dan pesan yang bermakna bagi si penerima cookies atau si yang membeli cookies ini gitu. Lalu yang kedua ada fokus pada konsistensi rasa dan kemasan yang estetik, pesan, harapan, dan makna yang personal. Lalu yang ketiga ada memberikan pengalaman dan cerita. Nah, kita tuh punya tagline dari Your Hope Cookies sendiri, yaitu cookies that carry hope, not just flavor. Oke, selanjutnya itu ada masalah saat ini ya yang sering dihadang-hadangi oleh beberapa pengusaha cookies, yang dimana ini skala dari bisnis Your Hope Cookies ini itu masih yang home business, jadi masih skala kecil, yaitu UMKM. Nah, selanjutnya kita tuh masih menggunakan pemasaran berbasis digital, belum ada toko offline-nya. Selanjutnya kita itu websitenya belum disemaksimalkan mungkin gitu. Jadi website ini tuh baru kita gunakan media website ini gitu. Sebelumnya itu kita hanya menggunakan Instagram, TikTok gitu. Nah, kita akan move ke website supaya lebih optimal seperti itu, dan lebih lebih fleksibel juga dalam penggunaan proses pemesanan si Your Hope Cookies. Nah, tujuan proyeknya itu apa? Yang pertama untuk mengembangkan website sebagai pusat pertumbuhan bisnis digital. Yang kedua adalah website lebih informatif, menarik, dan user friendly, meningkatkan visibilitas lewat SEO dan SEM. Yang ketiga ada memperkuat citra cookies premium. Lalu selanjutnya ada manfaat strategis proyek. Untuk Your Hope Cookies sendiri, ini adalah suatu kesempatan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Lalu yang kedua ada jangkauan pasar tanpa batas geografis, karena sudah menggunakan media si website ini yang tujuannya, harapannya bisa menjangkau lebih banyak pelanggan di manapun itu. Lalu yang ketiga ada website sebagai sales dan branding channel utama. Jadi nantinya website ini akan menjadikan sebagai channel utama dalam proses pembelian terkait update dan lain-lain gitu. Lalu selanjutnya ada fondasi pertumbuhan jangka panjang. Nah, untuk para Bapak Ibu, untuk para PT XYZ, apa sih manfaatnya terkait proyek Your Hope Cookies ini gitu. Nah, yang pertama itu ada studi nyata pemanfaatan website untuk UMKM. Ini kan UMKM. Nah, kalian mungkin mau coba terkait pemanfaatan website dengan baik. Nah, bisa menginvestasikan dana kalian di website Your Hope Cookies. Lalu selanjutnya ada keputusan bisnis berbasis data analis. Lalu yang ketiga ada brand growth yang berkelanjutan. Selanjutnya yaitu ada lingkup proyek. Cakupan utama itu lebih mengutamakan UI dan UX website. Lalu yang kedua ada informasi produk dan brand. Yang ketiga ada SEO dan SEM. Jadi nantinya kita akan mengoptimalisasikan SEO dan SEM supaya lebih optimal, supaya lebih supaya lebih menjangkau lebih banyak konsumen lagi dibandingkan
Instagram dan TikTok itu. Lalu yang ketiga ada integrasi melalui Google Analytics. Nah, ini tuh nggak termasuk sama aplikasi mobile, sistem pembayaran kompleks, dan marketplace pihak ketiga. Jadi cukup di websitenya aja gitu. Lalu selanjutnya ada profil singkat usaha, yang dimana Your Home Cookies ini adalah kategori UMKM atau UMKM. Nah, bidangnya itu adalah cookies premium. Lalu sudah berdiri dari 2024. Nah, segmentasinya itu adalah untuk gift, hampers, dan emotional moments. Oke, selanjutnya ini ada terkait data nyata dari Google Analytics. Nah, di sini tuh bisa dilihat terkait data berdasarkan Google Analytics, yang dimana website dari Your Home Cookies ini itu bisa dilihat terkait bagian pengguna aktifnya, yang dimana di sini ada 63 pengguna, dan ini tuh 100% pengguna baru. Jadi udah ada potensial banget untuk dikembangkan lagi seperti itu. Lalu yang kedua itu ada engagement rata-ratanya itu ada di 33 detik. Lalu yang ketiga ada bounce rate homepage-nya dari 34,4, yang dimana ini masuk di kategori normal. Lalu untuk di jumlah peristiwanya atau eventnya itu ada 530 event atau 530 jumlah peristiwa, yang dimana di sini tuh ada interaksi gitu, ada interaksi nyata. Lalu selanjutnya ada, selain tadi menggunakan data Google Analytics, kita juga menggunakan Google Search Console, dan ini baru diterapkan kurang lebih seminggu yang lalu lebih tepatnya, yang dimana di sini temuan utamanya berdasarkan data dashboard yang sudah kita perlihatkan, terlihat bahwa CTR-nya itu ada di 80%. Lalu ada posisi pencariannya itu rata-rata di 1,5, dan untuk impresinya itu masih terbilang kecil, yaitu ada di 30-an gitu. Jadi untuk data nyata dari Google Search Console ini masih terbilang kecil gitu, tapi setidaknya kita sudah mencoba gitu. Kalau misalkan lebih dioptimalkan lagi, mungkin ada change untuk lebih berkembang lagi seperti itu. Lalu untuk rancangan biaya investasi berbasis inovasi. Nah, di sini itu terdapat beberapa rincian terkait rancangan biaya investasinya. Yang pertama itu ada domain dan hosting web, itu sebesar 1.200.000. Ada pengembangan dan optimalisasi website ada di 2.800.000. Implementasi SEO dan skema melalui JSON LD itu dari 1.700.000. Ada pembuatan konten dan visual digital itu sebesar 1.500.000. Anggaran SEM menggunakan Google Ads itu sebesar 2.800.000. Lalu ada cadangan optimalisasi dan maintenance digital itu sebesar 1 juta. Jadi total keseluruhan untuk rancangan biaya investasi itu dari 10 juta rupiah. Jadi untuk Bapak Ibu dari PT XYZ boleh banget untuk menginvestasikan dengan detail rancangan biaya investasi seperti berikut. Oke, selanjutnya kita akan berada di timeline proyek. Jadi kita sudah merancang terkait timeline proyeknya, yang dimana di sini ada 5 timeline. Ada initiating proses, planning proses, executing proses, monitoring and control, dan closing proses. Semua ini sudah dirancang dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal mungkin supaya bisa memberikan engagement yang lebih baik terhadap website yang akan kita kembangkan seperti itu. Lalu selanjutnya ada di rencana pengadaan barang dan jasa. Yang pertama itu ada di pengadaan jasa inovatif, yang dimana di sini tuh fokus pada pengalaman pelanggan end to end gitu. Jadi kita berfokus untuk memberikan experience kepada pelanggan gitu. Jadi nggak cuma sekedar rasa, tapi ada experience kepada pelanggan yang membekas di dalam lubuk hatinya gitu. Lalu yang kedua ada customer experience sebagai pembeda utama brand. Ketiga ada strategi digital diarahkan pada niat beli yang tinggi melalui search intent. Lalu yang keempat ada website dirancang sebagai alat konversi, bukan hanya etalase seperti itu. Lalu untuk pengadaan barangnya sendiri itu ada di integrasi produk fisik, ini yang dimana mengutamakan pengalaman digital. Yang kedua ada konten digital diproduksi mandiri dan berkelanjutan. Lalu ada penciptaan eksklusivitas dan kejutan untuk mendorong repeat order. Ada yang terakhir itu ada pengalaman pelanggan diperpanjang setelah pembelian gitu. Lalu apa sih nilai tambah bagi PT XYZ dan Bapak Ibu sekalian? Yang pertama ada di diferensi brand kuat dan sulit untuk ditiru, dimana kita menerapkan tadi untuk lebih mementingkan, lebih mencondongkan experience
dari si pembelinya sehingga membekas di dalam hatinya. Lalu ada yang kedua ada loyalitas pelanggan berbasis pengalaman, nggak cuma harga gitu. Lalu ada reputasi digital terbentuk lebih cepat. Nah, selanjutnya di sini adalah manajemen risiko dan mitigasinya. Yang namanya usaha pasti banyak sekali resiko-risiko yang akan dihadapkan di masa depan. Jadi kita akan forecasting terkait manajemen risikonya dan mitigasinya seperti apa. Lah, di sini sudah di tabel yang sudah kita sajikan, yaitu ada di resiko, dampak, dan mitigasinya. Yang pertama itu ada persaingan bisnis cookies yang tinggi, pasti karena cookies ini udah general banget di beberapa daerah gitu. Nah, di sini dampaknya apa? Pasti akan adanya penurunan minat beli. Nah, salah satu mitigasinya seperti apa? Nantinya kita akan merancang diferensiasi berbasis customer experience. Nah, di sini berbasis memberikan suatu perbedaan kepada customer dengan experience yang tidak pernah mereka dapatkan gitu. Lalu ada mystery box eksklusif, yang dimana ini tuh sebenarnya dirancang secara acak, nggak semuanya dapat mystery box eksklusif. Jadi untuk yang bisa dapat mystery box ini adalah orang-orang yang benar-benar beruntung, makanya dibilang mystery box eksklusif, sehingga bisa memberikan citra gitu dari si yang membeli Your Hop Cookies ini gitu. Dan yang terakhir ada emotional branding. Selanjutnya ada risiko yang kedua ada traffic website yang rendah, yang dimana di sini dampaknya itu strategi digital itu kurang optimal gitu. Nah, mitigasinya seperti apa? Nantinya kita akan menggunakan SEO berbasis search intent dan menggunakan evaluasi SEM. Lalu ada integrasi QR code dari kemasan ke website. Jadi nantinya di kemasannya ada QR code-nya, yang dimana di situ akan mengarahkan ke website dari si Your Hop Cookies ini sendiri, seperti itu. Lalu ada keterbatasan kapasitas produksi. Dampaknya seperti apa? Nantinya akan ada keterlambatan pesanan. Lalu kita mitigasi resiko yang akan kita terapkan, yaitu ada sistem pre-order per batch. Jadi kita akan membuat suatu bentuk pre-order tapi di batch ya, jadi nggak langsung banyak gitu, tapi per batch. Lalu ada limited release, jadi ada beberapa flavor yang mungkin kita akan rilis tapi nggak banyak. Lalu ada penjadwalan produksi yang terkontrol, jadi kita akan menjadwalkan produksi sesuai rancangan yang sudah kita buat, seperti itu. Lalu selanjutnya ada di ketidakkonsistenan pengalaman pelanggan. Di sini dampaknya itu pasti akan menurunnya loyalitas dari pelanggan itu sendiri. Nah, mitigasinya seperti apa? Mitigasinya itu yaitu adalah standarisasi customer journey dan evaluasi experience secara berkala. Lalu yang terakhir itu ada mystery box yang tidak diterima secara rata. Karena di sini salah satu strategi untuk tetap berdiri di tengah persaingannya, di tengah persaingan banyaknya pembisnis di sektor cookies ini. Jadi mystery box ini menjadi suatu tantangan juga nih bagi kita gitu. Nah, kita memforecasting pastinya akan ada yang nggak terima gitu, karena kan ini kan cuman yang khusus aja gitu. Nah, nanti pasti akan ada dampak kekecewaan bagi pelanggan. Nah, mitigasi dari kita seperti apa? Lalu mitigasi dari kita itu adalah kita akan mengkomunikasikan secara transparan bahwa mystery box ini itu bersifat acak dan limited edition. Jadi kita bakal informasi ini tuh acak dan limited edition, gak semua orang bisa dapat gitu. Jadi kalian harus beli banyak supaya bisa mendapatkan mystery boxnya gitu. Lalu selanjutnya itu conclusion dari Your Hop Cookies ini. Dengan strategi digital yang terarah dan diferensiasi berbasis pengalaman, Your Hop Cookies siap tumbuh sebagai brand cookies premium yang kompetitif dan berkelanjutan di ranah digital. Nah, bagi para bapak ibu yang ingin berinvestor dari PT XYZ, boleh menghubungi nomor yang ada di sini dengan atau emailnya, dan juga bisa mengunjungi website dari si Your Hop Cookies ini. Saya Nafaruna, owner dari Your Hop Cookies, pamit memundurkan diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.